Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XUSD. Sebelum saya mulai analisa, saya ingin sharing sedikit mengenai broker XM. Broker ini sedang mengadakan program Liga Afiliasi ya. Ini berpeluang mendapatkan mobil mewah Mitsubishi dan uang tunai sekitar 33.000 USD. Sangat-sangat menggiurkan. Nah, benefitnya untuk menjadi partner XM diantaranya adalah, nah, lihat di sini, teman-teman berhak mendapatkan komisi maksimal 80 USD per lot ya, atau sekitar 1,2 juta rupiah ya, besar sekali ya. Nah, komisinya juga tanpa batas, teman-teman bisa dapat sebanyak-banyak yang kalian mau ya. Oke, pembayarannya pun sangat cepat ya, penarikannya pun sangat cepat, dan pendapatan kalian secara real time setiap harinya dengan akurat dan transparan. Ada juga program hadiah Mitra XM ya, program loyalty, yang mana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 150.000 USD ya jika teman-teman kerjanya bagus ya. Bagaimana cara daftarnya, Bang? Nah, cara daftarnya teman-teman tinggal klik saja ini daftar sekarang ya. Lalu klik informasi pribadi, nama belakang, tanggal lahir ya. Ini penting ya. Yang ada bintang ini penting ya. Bintang-bintang ini penting ya. Negara domisili, kabupaten ini semua penting ya. Kontak, email, nah ini diisi semuanya, sandi juga ya. Nah, setelah daftar teman-teman akan mendapatkan menu seperti ini. Nah, lalu masuk ke menu promosi, lalu pilih promo yang berlangsung, tinggal terima, lalu daftar untuk promo. Lalu teman-teman semuanya bisa bekerja ya. Silakan ya, yang mau daftar linknya ada di deskripsi ya. Udah saya share di deskripsi ya, oke? Oke, sekarang kita mulai analisa XAUSD. Oke, kita mulai analisa. Saya sharing sedikit tentang entry yang saya lakukan kemarin. Oke. Kemarin saya sell di XUSD. Saya akan tunjukkan alasannya apa. Ini sangat berarti dan sangat bermanfaat. Oke, lihat ini. Saya tunjukkan sebelumnya ya. Ini saya sell di harga 2661. Sebenarnya agak telat. RR-nya cukup bagus. Targetnya di sini di garis biru. Oke, saya akan jelaskan alasannya apa. Sebelum saya jelaskan alasannya apa, saya ingin sharing sedikit mengenai pengetahuan yang saya punya. Ini adalah model terbaik yang saya punya. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen belajar ya. Ini sangat bermanfaat, saya jamin bermanfaat. Dan saya akan menjelaskan logik dan naratifnya ya. Saya menjelaskan model ini, tapi kalau teman-teman nggak paham logik dan naratif, nggak bakal tahu cara menggunakannya. Jadi saya jelaskan dulu teorinya, baru nanti logik naratifnya dan baru prakteknya. Oke. Saya jelaskan dulu tentang di sini ada 3 yang saya gunakan konsep, yaitu BPR, balance price range, yang kedua breaker block, yang ketiga itu liquidity itu banyak ya. Ada yang tipenya sideways kayak gini, ada yang tipenya kompresi seperti ini, kompresi kayak gini, ada juga yang tipenya cuman swing high swing low kayak gini, atau inducement. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, BPR. BPR ini apa? BPR adalah balance price range, yang artinya misal ini kan awalnya bearish ya dan jadi bullish ya. Fokus pada zona ini yang saya marking. Ini ada FVG bearish ya. Nah, kalau FVG ini nggak di respect dan di break dan di sini bikin FVG bullish, nah ini BPR. FVG kelawan FVG. Oke, paham ya? Yang kedua adalah breaker block. Breaker block ini dia sama kayak RBS ya. Kalau bukan cok ya. Kalau cok kan kayak gini nih. Nah, dia harus tunggu ke demand kalau mau entry. Sedangkan breaker itu nyampe RBS doang. Ya. Nah, oke. Yang liquidity yang saya gunakan adalah liquidity, trend line liquidity atau kompresi seperti ini. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Ini saya lihat nih. Ini model saya BPR ya. Yang terbaik. Lihat ini. Saya contohkan yang sell ya. Saya contohkan yang sell, nanti yang buy. Ini BPR. Oke. BPR, liquidity. Nah, caranya adalah
ketika dia membuat liquidity dan dia naik terus ya. Nah, fokus pada EVG di sini. Biasanya ketika terjadi kompresi dia akan naik kencang lalu turun. Nah, di sini ada EVG biasanya BPR. Kita entry di sini. Nah, kalau misalkan telat gimana entry-nya? Kita entry di sini. Nah, biasanya gini. Setelah dia bikin BPR di sini, biasanya dia di sini bikin breaker block di zona ini, di dalam BPR ini. Breaker block di time frame yang lebih kecil. Nah, misalkan ini time frame M5 ya. Misalkan ini M5. Nah, breaker blocknya itu biasanya di M1. Nah, kalau misalkan ini M30 atau 1 jam biasanya breakernya di time frame M15 ya. Nah, ini saya jelaskan ya. Ini nggak ada di YouTube saya yakin. Cuma saya doang yang paham. Bukan melebih-lebihkan, cuman emang sedikit yang tahu model ini. Oke. Di sini biasanya ada breaker block. Nah, kita entry di sini ya. Entry yang kedua. Jadi kita punya kesempatan 2 kali entry. Oke. Yang pertama entry di sini di BPR-nya, stop loss di sini di high. Nah, yang kedua adalah ini target di sini ya. Di sini di breaker block. Saya akan tunjukkan ya nanti ya. Oke. Target di sini. RR-nya sangat-sangat bagus ya. Oke, lihat ini saya masuk ke gold ya. Ini yang kemarin ya. Lihat afternya. Oke. Nah, saya akan buka XUSD. Kita oke. Di sini saya akan jelaskan juga logik dan naratifnya. Bagaimana apa itu logiknya gini? Metode ini kadang saya gunakan untuk counter trend, kadang follow the trend. Nah, sekarang saya akan jelaskan logik dan naratif yang counter trend. Gini. Konsepnya untuk counter trend ini ketika terjadi break ya, break of structure di time frame besar. Misalkan H1 atau M30 gitu ya, break of structure. Nah, ketika dia mau turun ke bawah ke sini, biasanya model ini terbentuk di sini. Di sini. Oke. Lihat ini ya. Ini adalah break of structure H1 dan M30. Di mana di sini? Lihat ini. Sebentar. Ini break of structure. Oke. Dia pullback ke sini. Nah, ketika dia mau counter turn ke sini, dia di sini bikin model yang tadi itu. Oke, kita ke M5. Saya tunjukkan logiknya sejelas-jelasnya. Oke, lihat ini. Dia naik, turun, ya. Nah, di sini dia start bikin kompresi, ya. Lihat ini. Nah, ini kompresi terus. Kalau dibikin line chart lebih jelas. Tuh, ya. Jelas. Oke. Lihat ini kita bikin marking in liquidity. Nah, di mana BPR-nya? Di sini. Lihat ini. Ini BPR. EVG sama EVG. Oke, ini BPR. Sinilah kita entry. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan teman-teman telat entry di sini, di zona ini biasanya dia terdapat breaker block. Ya, lihat ini. Sini ada OB bullish ya di sini ya, dipecah. Nah, ini breaker block. Kalau kita ke M1 lebih jelas, M1 atau M3. Ini time frame M3 ya. 3 menit. Coba kita 1 menit. 1 menit. Nah, saya zoom ya. Nah, lihat ini. Breaker block 1 menit. Dia respect zona sini RBS. Tuh ya. Kayak gini breaker tuh kayak gini breaker. Jadi kita sell di sini. Kalau untuk entry yang kedua, SL di sini. SL-nya sekitar 30 pips. Target di mana? Target low M5. Oke, targetnya itu kalau kita model ini itu di sini. Di awal terjadi kompresi di sini. Nah, di sini nih. Nah, kita menyebutnya sell side liquidity. Disinilah kita menargetkan sell kita. Kalau kita dapat di breaker, RR-nya sekitar 1/3 lebih. Ya,
Kalau kita dapat di sini, RR-nya 1:2 lebih. Nah, kemarin saya entry itu di sini nih, di bawah sini nih, agak telat. Jadi SL agak lebar, tapi tetap dapat RR yang bagus. Di atas 1:1,5. Nah, ini model yang saya gunakan, ya. Oke, semoga bermanfaat ya guys ya. Oke, sekarang kita mulai analisa XAU USD untuk besok. Oke, kita cek di weekly ya, karena udah close weekly. Lihat ini. Kita harus aware dengan weekly. Oke, di weekly, di sini kan ada OB ya, OB bullish ya. Dia respect di zona demand. Nah, candle weekly yang hari ini, minggu ini dia close bikin yang namanya inside bar ya. Bukan ding, ini kan break high ya, bukan inside bar. Bukan. Oke. Kita ke daily. Nah, di daily ini dia rawan turun ya. Kenapa rawan turun? Saya bilang gini. Di sini dia bikin semacam MSS ya. Atau kayak cok lah ya. Nah, tapi di sini kalau untuk nge-sell kita perlu konfirmasi di sini. Nah, di sini lihat, di sini terdapat BPR. Nah, BPR ini dari kemarin nggak tembus-tembus. 1 kali, 2 kali nggak tembus-tembus. Ini BPR bearish ya. Nah, di H4 sini lihat terdapat order block bearish ya. Di mana? Di sini. Nih. Dia respect. Belum turun-turun. Nah, kalau misalkan kita cek di sini di time frame H4, ini tuh change of character di sini. Change of character. Nah, kalau kita menggunakan SMC sebagai patokan dari sini ke sini, dia sudah masuk area optimal trade entry di sini. Oke. Nah, kalau kita cek di struktur di sini, ini adalah internal struktur antara struktur di sini. Nah, ini internal struktur. Ini internal struktur. Coba kita ke bahas strukturnya. Lihat ini. Ini cok juga di sini. Pullback, cok. Nah, ini change of character. Nah, cuman di sini dia belum sampai OTE. OTE-nya itu sekitar di area sini. Nah, sini kalau kita mau cari peluang sell. Jadi menurut saya masih bisa naik ya ke sana. Nah, zona penentunya adalah di sini nih untuk besok. Untuk besok nih. Kalau ini tembus dia akan turun lebih jauh. Kenapa seperti itu? Gini, di time frame H4 saya rincikan dulu ya OTE-nya ya. Ini kan cok. Kalau kita pakai OTE, dia harusnya naik itu minimal di sini di 062. Nah, ini OTE untuk sell. Tapi belum tentu dia ke sana. Nah, sedangkan di sini ada order block bearish. Nah, zona di sini itu ada struktur di sini. Coba kita ke 1 jam. Nah, lihat ini. Kita fokus ke zona ini. Ini adalah MSS ya. Ini adalah boss di sini. Breakout structure. Nah, berarti ini adalah demand. Ya, demand. Kalau kita ke M30 lebih jelas. Nah, ini lihat ini. Ini adalah boss di sini. Nah, kalau ini di break, ini akan jadi safe market structure di sini. Dia mau turun. Jadi paling enggak kalau kita mau sell, nunggu ini di break dulu. Jadi cok sell. Oke. Nah, zona ini adalah zona penentu. Kita akan nunggu di sini nih besok nih, hari Senin nih. Untuk cari buy. Kalau misalkan cari buy menuju ke mana? Menuju ke OTE sini nih. OTE di sini. OTE H4 di sini. Nah, untuk sell di sana. Nah, tapi misalkan ketika sampai sini dia tidak ada konfirmasi, ini saya tulis dulu ya. Konfirmasinya saya rekomendasi M5. Nah, misalkan dia nggak ada konfirmasi dan dia turun, nah kita akan ancang-ancang cari sell di sini. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Gitu aja ya guys ya. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman semua yang menggabung ke membership, boleh hubungi admin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.